aritmetik yang beranggotakan Saya Lutfia Naila Rahma dengan NIM 094. Saya Rin Anggreni dari NIM 106. Saya Afifatul Sofia dengan NIM 061. Saya Angel Magdalena dengan NIM 067. Saya Naila Olivia dari NIM 100. saya Rahmadina Rizky Aulia dengan NIM 103. Saya Alifia Esti Pratiwi dari NIM 064. Saya Hana Jatika Sari dengan NIM 086. Saya Zanita Faraska dengan NIM 120. Saya dengan Siska Faradila dengan NIM 112. Jadi awal Selamat pagi Pak, perkenankah Bapak untuk diwawancara pada pagi hari ini? Perkenalkan, Dengan Bapak siapa? Ferisal jadi Oh iya Pak Ferisal ya. Perkenalkan saya Rahmadina Rizky Aulia dari Poltekkes Kemenkes Surakarta yang akan melaksanakan tugas Komdar. Sebelumnya berapa umur Bapak? umur saya 25 bulan ini. Oh mau ulang tahun ya berarti? Udah. Udah ulang tahun. Udah lama kah Pak kerja di sini? Kerja di sini sudah berjalan 3 tahun. Oh iya, udah lumayan lama ya. Asalnya dari mana Pak? Saya Boyolali, Simo. Topik wawancaranya seputar kegiatan luang kalau lagi nggak kerja ya Pak ya. Sebenarnya saya ingin tanya nih, Bapak kalau misalnya kegiatan luang itu lagi nggak kerja, hal apa sih yang Bapak suka, yang Bapak sering lakuin kalau lagi nggak kerja gitu? Dari pagi. Hal yang pagi itu masih bangun ya jam 5 gitu. Saya bangun jam 5 biasanya pas subuh lah otomatis. Pas subuh nanti kalau enggak capek ya nggak tidur, kalau capek ya tidur lagi. Gitu. Pasti kalau tidur lagi tuh bangun pasti jam 9, jam 10 itu bisa apa itu namanya? Bisa terjadi. Nek kalau nggak capek ya nggak tidur, terus bantu orang tua ngapain Kak? Masak nasi biasanya gitu. Oh selain masak nasi bantu orang tuanya apa lagi tuh? Ya ngantar adik ke sekolah. Kalau bapak nggak bisa ngantar, bu belum pulang kerja kan saya yang ngantar. Oh, selanjutnya ya kalau nggak ada info dari teman-teman ya cuma di rumah, tapi bosen saya di rumah itu. Benernya bosen sendiri di rumah, bosen. Kalau ada temen ya main kemana entahlah, mana temen gitu, mau mancing. Bosannya selain main sama temen tuh apa lagi? Untuk bosen temen ya itu main voli, mancing itu cuma ada sih. Kalau biasanya sih kalau ndak ada yang ngajak voli, mancing tuh, mancing itu. Kalau mancing itu ndak tahu hari, jadi berangkatnya jam 10 pulang habis sisa itu ndak tahu apa ya, ndak tahu wayah lah ibaratnya gitu. Jadi ya mancing gitu. Tapi kalau voli itu ya kalau terang sih, kalau terang ndak hujan tuh voli jam 4 Sore ya berarti ya? jam 4 sampai beratnya mau maghrib. Nah itu udah selesai. Nanti malam kalau ada info voli lagi, main voli lagi gitu. Sampai Capek tak Pak? itu berarti kayak makanan sehari-hari kalau voli saya. Tuh ya. Ibu bawa udah bilang ya, weh apa gak kesel kali berpoli ya gitu. Kalau istilah orang pada Jawa bilang gitu. Ya udah, daripada rebahan kan nggak ada manfaat rebahan terus. Biar badan kan sehat. Itu kegiatan sehari-hari cuma itu aja sih. Untuk perencanaan waktu luang tuh ada nggak sih Pak? Kan biasanya kita ada tuh kayak di jam segini untuk kegiatan voli yuk gitu kan. Nah kalau untuk Bapak sendiri ada nggak rencana luangnya untuk setiap harinya? Rencana sih ada rencana. Untuk biasanya nek poli itu ya tadi jam 4. Jam 4 itu biasanya prepare. Jam 4 itu nanti prepare. Jam 4 lebih 15 itu kita menuju ke lokasi lapangan. Nanti main voli sampai setengah 6, kalau setengah 6 biasanya setengah 6 itu udah selesai pulang, kita bersih-bersih badan, hariban, sama terus misalnya nunggu. Nanti biasanya jam 8 sampai jam 9 itu mesti ada info voli lagi kalau ndak hujan malam. Nah kita tinggal ada teman-teman banyak ndak, kalau ada ya kita berangkat, kalau ndak kita main ke desa sama teman-teman. Biasanya sih ya cuma ngumpul teman-teman gitu, ngumpul di rumah temen untuk entah mau bakar-bakar, entah itu mau
main Mobile Legends cuma itu aja sih. Itu tergantung teman-teman mau gimana, kita ikuti aja. Soalnya yang di rumah itu yang paling tertua itu saya. Akhirnya paling seumuran nih mbak-mbak ini semua. Kelahiran 2001, 2002, 2003. Yang paling tua kan saya. Terus untuk main volinya nih Pak, apakah ada prestasi yang didapatkan gitu? Kasus sih saya enggak. Berarti emang pure hobi aja ya. Hobi tapi ya, kalau hobi cuma tarkam gitu. Main Untuk tarkam. mengisikan waktu luang Bapak sehari-hari ya. Untuk voli itu saya itu dari dulu. Dari dulu SD, SMP, SMK, kerja itu terus voli terus. Soalnya voli itu dalam berarti kalau saya sendiri menilai itu saya lebih baik mencari teman daripada saya dicari teman. Berarti ini ibaratnya gini loh, kita mau ke sana ada teman, kita mau ke sana ada teman. Jadi kita ini enggak enggak canggung untuk berkenalan lagi gitu loh. Jadi ini di mana tempat ada teman gitu. Jadi untuk teman voli itu enggak cuma sekedar di desa itu aja. Di luar desa itu harus banyak teman biar kita dapat ibaratnya sini ada teman, kalau ada apa-apa bisa dibantu, sini punya kenalan gitu. Saya punya pemikiran kayak gitu. Jadi cuma nggak sekedar main voli aja, main voli enggak. Jadi saya itu memperbanyak teman. Sudah menjelaskan kalau mengisi waktu luang Kak suka voli, suka mancing. Nah, itu Bapaknya paling Bapak nikmati dari kegiatan itu apa? Apa kebersamaan bersama teman Bapak, suasananya, atau mengisi waktu luangnya seperti itu? Itu yang paling saya senangi itu voli. Soalnya gimana ya? Itu voli udah kayak melekat di diriku ya gitu. Jadi sudah voli. Kalau voli ya voli. Teman di rumah loh. Kan di desa itu kan saya main voli kan di luar desa. Saya tinggalin loh teman rumah itu demi voli. Berarti ya ditanya mau kemana sih? Ibaratnya saya Indonesia kan ya. Biasanya kan orang Jawa mau kemana gitu, mau voli. Udah teman-teman itu udah berani ngelak saya. Dan teman saya itu tahu, saya itu gila voli. Jadi kalau ndak voli ya ngumpul sama teman-teman di rumah gitu. Saya lebih ke voli. Bapak kan suka voli ataupun mancing. Kalau voli kan udah pasti bareng-bareng sama temen ya Pak. Nah kalau mancing tuh biasanya Bapak berangkat sendiri atau sama teman-teman yang kayak ada perkumpulan mancing ataupun voli sendiri gitu nggak Pak? Saya senang bersama-sama tuh. Soalnya berarti kalau beramai-ramai itu kan enak. Banyak teman, banyak ngobrol. Kalau sendiri kan bengong gitu. Mau ngapain gitu kan bingung. Berarti kan enak beramai-ramai. Nanti kan kalau voli kan beramai-ramai enak. Mancing kan kalau beramai-ramai kalau dapat banyak kan juga enak. Kita masak bareng, makan bareng gitu. Saya lebih suka beramai-ramai sih daripada kesepian. Apa hasil dari pancingannya itu diolah sendiri gitu ya Pak? Iya, diolah sendiri, kita buat makan sendiri gitu. Makan sama teman-teman beramai-ramai gitu. Nanti di rumah siapa kita makan bersama. Di Bapak kan untuk keseharian itu kan mancing sama bermain voli ya. Selain itu ada nggak aktivitas atau hobi yang pengen banget Bapak kerjain? Gak ada. Gak ada hobi yang paling saya berarti yang belum kesampaian sih gak ada. Hobi saya dari dulu dari kecil udah voli. Berarti kalau permainan olahraga kan itu banyak. Saya cuma mengikuti aja. Tapi yang saya paling dalami itu cuma voli. Soalnya sudah melekat pada diri sendiri. Pernah nggak kayak berpikir gitu mencoba untuk permainan olahraga lain? Ya ada sih futsal. Udah trauma saya futsal. Udah waktu kemarin Disnatalis BEM 2023 itu udah saya sudah fatal kaki saya. Itu enggak bisa jalan 1 minggu, enggak kerja masuk 1 minggu. Itu udah fokus ke voli aja, futsal saya tinggalin. Udah trauma soalnya sama futsal. Lainnya sih mengikuti aja. Itu enggak bisa ya enggak bisa, bisa ya bisa kita ikuti. Tapi yang paling belum kesampaian sih enggak ada. Yang paling saya tuju terus menerus biar dapat kesuksesan ya cuma voli sih.
ya ada yang belum disampaikan untuk disampaikan lagi. Cuma voli dari Kan Bapak biasanya tuh kan agak merasakan bosan ya kalau misalkan nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, cara Bapak untuk mengatasi kebosanan Bapak itu selain berolahraga kayak main volley atau memancing kan itu hobi Bapak. Ya. Selain itu cara mengatasi kebosanan Bapak itu bagaimana? karena sih saya itu bosan-bosan itu di waktu malam sih, di waktu malam. Kalau siang kan berarti ya udah itu ada kegiatan tadi ya, mancing gitu. Kalau bosan itu di malam hari paling banyak. Itu ya saya keluar, keluar main sepedaan sana sini. Kalau enggak ya kumpul sama teman tadi, kumpul di rumah atau di rumah teman yang teman tidak satu desa loh. Teman di sana, di sana itu. Jadi saya berarti kayak temen tuh biasanya bikin story ya. Nah, info gitu. Saya komen gitu. Meluncur gitu. Jadi untuk mencari informasi lah gitulah. Tapi ya itu tadi main sepedaan sih. Dan dari Simo saya. Sampai Wonogiri loh pernah saya. Main sepedaan sendiri. Itu dari habis Isak gitu. Saya sepedaan sendiri. Saking bosannya dulu tapi sekarang udah enggak. Berarti Bapak kalau misalkan malam itu pergi, contohnya ngopi, itu bisa bikin untuk mengatasi kebosanan Bapak berarti ya? Kalau mau Untuk ngopi sih enggak mengatasi sih. Enggak mengatasi. berarti hanya bersepeda malam, bersosialisasi dengan teman gitu di luar. Baru Yang penting sepedaan. keluar dari rumah gitu Iya. ya, Pak, nggak melulu di rumah. Kalau di rumah itu terus sih bosan. Terus pernah dibilangin sama ibu juga. Di sini ada yang bisa bahasa Jawa. Dengaran Ramatule, biasanya suramat ning omah gitu, biasanya gitu. Nah, itu istilahnya gitu. Dengaran di rumah, dengaran ning omah, biasanya surawayan, bulan gitu. Nah. Dan sampai orang tua kadang heran ya, Gitu. Pak. Di rumahnya malah orang tua itu curiga. Kenapa dia? Gitu. Nah, gitu. Tapi kalau sakit itu toh, saya nggak bilang sama orang tua, saya berobat sendiri, nyembuhin diri. Jadi saya nggak mau merepotin orang tua. Tapi orang tua mau ngapain, saya repotin. Gitu. Jadi berarti bapak mau gini, ibu mau gini, ya saya bantu. Nah, gitu. Nah, tapi saya mau direpotin orang tua, saya enggak suka. Jadi orang tua biar melihat saya itu, wah, dia mandiri gitu. Jadi kita masih sehat, sudah diberi kesehatan, itu kita manfaatkan diri sendiri. Kita selagi bisa, jangan merepotkan orang lain. Itu prinsip saya kayak gitu. Kalau sakit, benar-benar sakit, saya enggak bisa ngapa-ngapain, itu baru minta tolong. Berarti sebisa mungkin kita untuk mandiri ya Pak. Iya. Hidup sendiri gitu. Ya. Nanti toh kedepannya juga kayak gitu toh. Kalau nggak ada orang tua, gitu berarti kan ya amit saya berarti udah orang tua nggak ada dua-duanya. Kan saya sebagai kakak punya 2 adik, saya harus bertanggung jawab untuk adik saya itu. Nah, jadi saya berpikir kayak gitu. Jadi kedepannya oh gini. Saya punya Buat mandi. ya gitu. Saya dididik dari nol saya udah untuk bekerja keras. Sebenarnya kan bapak saya kan petani. Nah, tani kan harus enggak bersedia harus ikut bapak ke sawah. Tuh kan juga berarti kalau punya sapi kita ya cari rumput. Nah, gitu. Jadi untuk kedepannya ini enggak kaget. Kaget sama kehidupan Kehidupan. Ya. gimana yang tanpa orang tua. Nah, jadi ya saya sih saran untuk selagi ada orang tua kita jangan membebani orang tua tersebut. Kita punya pemikiran saya gimana biar orang tua saya senang. Jadi harus saya lakuin apa itu kan sampai kakak-kakak ini kan sekolah prestasi itu unggulin dulu, prestasi itu diunggulin dulu, wah orang tua kan seneng gitu. Jadi berarti gini, orang tua itu mengangkat derajat orang tua itu paling berarti Penting ya. nah itu. Jadi di orang tua itu ibaratnya disenangkan terlebih dahulu. Kan ibaratnya gini loh. Kita kan udah disenangkan orang tua terlebih dahulu. Nah, itu kita harus balas budi. Selagi orang tua itu masih ada. Nah, nanti kalau menyesali orang tua itu sudah ada, sudah sukses. Nah, itu masih
kayak Kita belum ngasih apa-apa. nah itu kan enggak ada. Berarti kayak udah dapat gelar terbaik, enggak ada orang tua kan rasanya kan enggak penuh. Kewajiban Nah itu. Jadi selagi masih bisa kita berikan apa yang kita mau. Tadi kan Bapak sudah bilang kalau Bapak itu kan mengisi waktu luangnya sering mancing sama voli. Kan itu waktu luang Bapak di luar ruangan. Jadi kalau Bapak misalnya kalau di dalam ruangan, Bapak menghabiskan waktu untuk apa gitu kalau dalam ruangan? Scroll gitu aja. Ya mau gimana lagi kalau di dalam ruangan cuma itu aja sih. Tetap scroll TikTok ya Pak ya. Sampai ketiduran pun pernah scroll TikTok kalau nggak YouTube ya itu main game tapi ya bosan sih. Saya orangnya main game bosenan. Game itu bosenan. Lebih baik saya melakukan ini di dunia nyata. Jadi kayak ibaratnya volley itu kan saya enggak bosan. Kalau game berarti bikin bosan lah. Ya. Bosan cuma ini aja. Berarti ya bosan. Nah, di dalam ruangan kayak gitu. Kalau di luar ruangan yang itu mencari teman, mencari informasi ke sana ke sini, sepedaan sana sini, saya nggak tahu arah, nggak tahu gimana. Yang penting kita itu merasa senang. Berarti kayak nggak bosan lah. Bosan. Nanti pulang capek tidur. Nah, Makasih ya Pak udah ditanya-tanya, udah bersedia buat jawab pertanyaan dari kami. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Kami Eh. juga minta maaf kalau ada salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan. nggak apa. Tapi ya saya juga minta maaf tadi saya cerita panjang lebar kehidupan saya sih. Oh, Ada nggak sih. apa-apa. Oke. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Ya.